Hai, saya Rio. Nama panjang saya Muhammad Malfian Rio dari 3B Ilmu Komunikasi FISIP Unsika. Nah, bagi yang belum tahu saya di sini mau ngapain, jadi saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari Ibu Lulu mata kuliah Public Speaking. Nah, Ibu Lulu memberikan tugas perihal kita harus menjadi seorang narasumber yang bisa mengedukasi atau memberikan informasi mengenai topik yang ada. Nah, Ibu Lulu memberikan 9 topik dan di sini saya memilih topik mental health. Kenapa saya memilih topik mental health? Karena menurut saya masih banyak sekali remaja ataupun masyarakat Indonesia yang belum mengetahui apa itu mental health dan bagaimana cara kerjanya. Karena banyak kan yang kayak orang ngomong, mental health gue nggak stabil, mental health gue kayak gini-gini. Yang padahal itu adalah self-diagnosis yang nggak boleh. Jadi di sini saya akan berusaha menjelaskan sebaik mungkin apa itu mental health. Oke, langsung cek. Saya akan mencoba menjelaskan pengertian kesehatan mental. Jadi kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup dan normal di setiap situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health, menjelaskan pengertian dari kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang baik secara fisik, intelektual, dan emosional, sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Nah, kesehatan mental yang baik memiliki kondisi batin yang berada dalam keadaan tentram, tenang, dan positif, sehingga hal tersebut membuat seseorang untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Namun sebaliknya, ketika memiliki gangguan kesehatan mental, maka akan menimbulkan dampak seperti emosi selalu tinggi dan cepat marah dan mengalami sakit yang tidak dapat dijelaskan. Sedangkan masalah kesehatan mental diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu, menurut Kartono pada tahun 2000. Nah, masalah kesehatan mental yang dialami remaja cukup tinggi. Data survei yang dilakukan oleh National Adult Health Information Center atau NAHIC pada tahun 2005 menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda pada usia 10-24 tahun baik pria maupun wanita pernah melakukan rawat jalan gangguan kesehatan mental. Sebesar 1,9 juta pria melakukan rawat jalan kesehatan mental, sedangkan wanita sebesar 1,6 juta jiwa. Survei riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa 11,6% penduduk Indonesia dengan usia di atas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental dan emosional. Sekitar 19 juta anak mengalami kesehatan mental dan sosial menurut Riskesdas pada tahun 2007. Dan juga, data survei yang dilakukan oleh World Health Organization WHO 2011 menunjukkan bahwa 20% remaja mengalami masalah kesehatan mental dan khususnya kecemasan dan depresi. Masalah kesehatan mental remaja di dunia utamanya adalah masalah pertemanan. Selanjutnya kita membahas ruang lingkup kesehatan mental. Nah, ruang lingkup kesehatan mental itu terbagi menjadi 3, kesehatan mental dalam keluarga, kesehatan mental dalam sekolah, dan kesehatan mental dalam pekerjaan. Yang pertama ialah kesehatan mental dalam keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan anak sangat besar dan juga untuk kesehatan mental. Pasangan suami istri ditantang untuk dapat mengelola keluarga agar tercipta keluarga dengan keadaan yang sangat baik. Pasangan suami istri yang memiliki fondasi agar kehidupan berjalan dengan baik dan lancar kepada anaknya nanti. Yang kedua ialah kesehatan mental di sekolah. Peran guru dalam psikologi perkembangan memang besar, akan tetapi lingkungan sekolah tidak hanya terdiri dari guru saja. Perkembangan kesehatan mental peserta didik ataupun ketika anak menjadi siswa akan mendapatkan pengaruh oleh sosio-emosional di sekolah karena pengaruh temannya. Dan yang terakhir, kesehatan mental di tempat kerja. Lingkungan kerja tidak hanya digunakan untuk mencari uang atau nafkah, akan tetapi mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak masalah gangguan mental yang tercipta dari tempat kerja yang disebabkan oleh stres karena beban kerjaan yang banyak. Nah, tadi kan saya sudah membahas mengenai pengertian kesehatan mental, latar belakang masalah, dan ruang lingkup kesehatan mental. Di sini saya ingin berbagi cerita sedikit mengenai pengalaman saya tentang kesehatan mental. Jadi pada saat saya SMP dahulu, saya memiliki tubuh yang besar, atau orang sering bilang obesitas. Dan pada saat masa itu juga, saya sering kali mendapat bulian dari teman sebaya saya. Buliannya seperti yang omongan yang kayak, gendut lu, ih gendut banget, bajunya nggak muat tuh pasti robek dan sebagainya macam. Dan yang paling parahnya saya sampai dipukuli serta pernah diludahi juga karena ya saya dahulu gendut dan tidak punya power gitu. Dan ketika saat itu saya sudah sadar akan wah ini tidak benar nih. Dan saya mencoba berusaha buat bilang ke mama,
Rio dibully sebagai macam, mau coba dong ke psikolog dan sebagainya macamnya. Ketika itu saya sudah coba ke psikolog, lalu indikasi terbesar ialah saya mengalami depresi atau stres. Karena setiap hari isinya hanya tekanan dari teman-teman, saya jadi tidak semangat sekolah dan malas-malesan. Semenjak saat itu, psikolog menyarankan untuk lebih berdamai sama diri sendiri dan menerima. Setelah itu, saya mentalnya kuat sampai sekarang. Nah, selanjutnya ialah penyebab gangguan mental. Penyebab gangguan mental sendiri belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan gangguan mental itu. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis. Jadi ada 2 faktor nih, yang sebagaimana akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama ialah faktor biologis, atau disebut juga gangguan mental organik. Gangguan pada fungsi sel saraf di otak, infeksi. Misalnya karena akibat dari bakteri yang bernama Streptococcus. Selanjutnya ialah kelainan bawaan atau cedera pada otak. Kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan pada otak bayi saat proses persalinan itu menyebabkan gangguan kesehatan mental juga bisa. Selanjutnya ialah riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga. Dan yang terakhir faktor biologis ialah kekurangan nutrisi. Selanjutnya ialah ada faktor psikologis. Yang pertama ada peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan pada masa kecil. Dan pada masa kecil kurang mampu bergaul dengan orang lain. Dan juga ada perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan. Yang selanjutnya ada perasaan rendah diri atau tidak percaya diri. Dan yang terakhir, gangguan kesehatan mental psikologis ialah kesepian. Jadi, jangan sampai kesepian. Nah, sebelum video ini berakhir, di sesi penutupan ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menjaga kesehatan dari mental health. Yang pertama, mengatakan hal positif pada diri sendiri. Karena seringkali tuh kita nggak nyadar bahwa kita kayak suka, pasti nggak bisa nih ngerjain ini dan sebagainya macamnya. Padahal itu nggak boleh. Untuk menjaga kestabilan kesehatan mental kita harus bisa membicarakan hal-hal yang positif kepada diri kita sendiri. Yang kedua ialah setiap hari tuliskan hal-hal yang patut disyukuri ketika kita sudah menjalani hari. Seringkali ini kita lupa bahwa kita hadir di sini di hari ini atas apa yang udah kita lalui kemarin. Misalnya kemarin kita sudah melalui pekerjaan berat, kita harus syukuri di hari ini. Itu hal yang bisa membuat kita menjaga kesehatan mental. Yang ketiga ialah terbukalah pada seseorang, boleh keluarga, teman, atau pasangan. Karena kesehatan mental seringkali terjadi karena kesepian atau merasa tidak ada yang bisa mengerti. Oleh karena itu, kalian harus bisa terbuka kepada orang lain, ceritakan apapun yang membuat kalian merasa lebih tenang. Oke. Mungkin itu saja mengenai mental health yang bisa saya sampaikan dari pengertian, pengalaman saya, serta tips-tips menjaga mental health. Semoga topik yang saya sampaikan dapat bermanfaat serta membantu para pendengar untuk menjaga kesehatan mental. Oke, sekian dari saya. Saya Muhammad Malfi Andrio, izin pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga nilai saya bagus ya Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.